Baik, kita lanjutkan bab 4, penyelesaian sistem persamaan linear. Berikut ini ditunjukkan contoh sistem persamaan linear ya, disingkat SPL masing-masing dengan 4 dan 6 peubah yang tidak diketahui, yaitu X1, X2, X3, dan X4 serta A, B, C, D, E, dan F ya. Ini contoh yang pertama. Anda diminta menentukan nilai X1, X2, X3, dan X4 ya, yang merupakan solusi dari persamaan pertama, dan A, B, C, D, dan F dari persamaan kedua ya, di mana persamaan kedua ini sebenarnya model nickel balance ya. Ini dulu saya berikan juga di mata kuliah perhitungan metalurgi proses ya, ketika dulu masih saya ampu semua. Jadi ini dikonstruksi dari nickel balance ya pada proses produksi ferronikel ya, proses peleburan ferronikel dengan proses LCAM ya, yang melibatkan pengeringan di rotary dryer, rotary kiln, kalsinasi ya, dan smelting di electric smelting furnace ya, dan juga pemurnian di converter. Contoh lainnya adalah neraca massa dalam reaktor yang saling terhubung ya, di mana pada prinsipnya massa zat yang masuk suatu reaktor sama dengan massa yang keluar ya. Misalnya kalau kita tinjau reaktor 1 ya, jadi massa yang masuk itu adalah debitnya kali konsentrasinya ya dari luar nih, Q01 kali C01 ya. Lalu ada yang masuk dari reaktor 3, flow-nya adalah Q3 1, jadi dari reaktor 3 ke reaktor 1, konsentrasi flow-nya adalah 1 meter kubik per menit kali konsentrasinya kemudian konsentrasi di reaktor 3 ya, C3. Nah, sama dengan yang keluar dari reaktor 1. Yang pertama adalah dari 1 ke 2, jadi Q12, flow-nya debitnya 3 meter kubik per menit kali C1 ya. Setelah diaduk dia konsentrasinya sama dengan C1 yang keluar, ditambah yang keluar ke reaktor 5 dari reaktor 1. Jadi Q15 flow-nya 3 ya kali C1. Nah, kalau kita masukkan angka-angkanya 5 kali 10 ya, ditambah ini 1 kali C3 sama dengan ini 3 kali C1, sana juga 3 kali C1. Jadi ini menjadi 6C1 dikurangi C3, ini kita bawa ke kanan ya, sama dengan 50 ya, dibalik ininya urutannya ya, arahnya. Hal yang sama dapat kita lakukan analisisnya untuk reaktor 2, reaktor 3, 4, dan 5. Nanti akan diperoleh persamaan berikut ya. Misalnya reaktor kedua ya, ini 6C1 ini karena tadi 3C1 ya. Lalu 6 itu karena ada ini reaktor. Oh, ini yang pertama ya. Yang kedua yang ini min 3C1 plus 3C2. Nah, jadi dari reaktor 2 min 3C1 itu karena yang masuknya adalah dari C1 ya, dari reaktor 1 3 kali C1 ya, tapi nanti digeser tempatnya ya. Lalu ada juga masuk, oh nggak ada ya, nggak ada. Jadi yang masuk hanya itu 3C1 sama dengan yang keluarnya adalah ini 1 kali C2, 1 kali C2, 1 kali C2. Jadi 3C2 ya. Jadi yang masuk 3C1, yang keluar 3C2. Jadi kalau kita tuliskan min 3C1 plus C2 sama dengan 0.
ya, dan seterusnya sehingga membentuk sistem persamaan linear yang terdiri dari 5 peubah yang tidak diketahui, ya. Anda diminta menentukan harga C1, C2, C3, C4 dan C5. Ya, itu contoh dari suatu model sistem persamaan linear, ya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana penyelesaiannya dan bagaimana konstruksi programnya. Ada beberapa metode numerik, ya, untuk penyelesaian sistem persamaan linear. Tentu kalau sistem persamaan linear itu hanya terdiri dari 3-4 persamaan masih bisa diselesaikan secara manual, ya. Tapi kalau banyak, ya, komponennya, ya akan sulit, ya. Oleh karena itu kita perlu program, ya. Namun tetap program itu dikonstruksi berdasarkan metode numerik yang kita konstruksi, ya. Ada beberapa metode, ya, yang akan kita bahas adalah metode eliminasi Gauss, kemudian metode eliminasi Gauss-Jordan, metode iterasi Gauss-Seidel, dan metode dekomposisi matriks. Ya. Saya mulai dengan metode eliminasi Gauss, ya, dengan teknik yang sederhana dulu, lalu nanti dengan teknik pivoting agar dapat dikonstruksi programnya, ya. Kita tulis kembali persamaan satu tadi, ya, E1 X1 plus X2 plus 3X4 sama dengan 4, lalu E2 equation kedua, ya, persamaan kedua, persamaan ketiga, dan persamaan keempat, ya. Dengan metode eliminasi Gauss ini, ya, langkah pertama kita gunakan persamaan satu, ya, dalam hal ini E1, untuk mengeliminasi X1 pada baris kedua atau persamaan kedua, persamaan ketiga, dan persamaan keempat dengan cara sebagai berikut. Jadi X1 pada persamaan kedua dieliminasi dengan mengurangi E2 dengan 2 kali E1. Ya. Lalu X1 pada persamaan ketiga dilakukan dengan mengurangi E3 dikurangi 3 kali E1. Lalu E4 plus E1 untuk mengeliminasi X1 pada persamaan keempat, ya. Nah, seperti ini tadi, ya. Persamaan awalnya seperti ini. Ketika Anda eliminasi X1 pada E2, Anda bisa lakukan dengan mengurangi E2. Ya, ini kan 2X1 dikurangi 2 kali E1, ya, 2X1. Jadi 2X1 dengan 2X1 jadi 0. Nah, hal tersebut dilakukan terhadap semua elemen X pada persamaan 2, ya. Jadi tidak hanya X1 saja, ya. X2 juga sama. Berarti X2 dikurangi 2X2, ya. Jadi operasinya berlaku untuk baris 1 dan baris 2, ya. Jadi E2 dikurangi 2E1 berarti kan ini X2 dikurangi 2X2 jadi min X2 di sini, ya. Lalu untuk X3, ya, min X3 dikurangi 2 kali, nggak ada X3-nya 0, ya. Berarti tetap min X3, ya. Lalu X4 dikurangi 2 kali 3X4, ya, 6X4. Jadi min 5X4. Demikian pula ruas kanannya, jangan lupa. Ya, ruas kanannya adalah 1 dikurangi 2 kali 4. Jadi min 7. Hal yang sama kita lakukan untuk baris 3. Untuk mengeliminasi X1-nya kita gunakan E3 dikurangi 3E1. Ya, dan ini 3 kali dulu, ya, E1-nya karena ini 3X1. Jadi 0 X1-nya, lalu ini untuk X2, min X2 dikurangi 3X2, jadi min 4X2, dan seterusnya, ya. Demikian pula untuk persamaan keempat, mengeliminasi X1 dari persamaan keempat, kita bisa jumlahkan saja, karena ini min X1, X1, ya. Lalu untuk X2 ya jadi 3X2, untuk X3 jadi 3X3 tetap karena tidak ada X3 di persamaan pertama. Untuk X4, min X4 ditambah 3X4 jadi 2X4, ruas kanannya 4 tambah 4, 8. Itu langkah pertama.
langkah berikutnya dari persamaan yang baru ini, kita melakukan eliminasi X2 pada persamaan ketiga dan persamaan keempat. Persamaan 1, persamaan 2 kita tidak operasikan lagi, tetap ya, tidak berubah. Ya. Jadi untuk mengeliminasi X2 pada persamaan 3 dan pada persamaan 4, kita gunakan operasinya adalah sebagai berikut. Jadi E3 dikurangi 4E2. Ya, ini kan min 4 di sana 1 ya. Jadi kalau ini Anda kalikan 4 persamaan 1, lalu Anda kurangi persamaan 3 terhadap 4 kali persamaan 1, maka X2-nya akan 0. Ya. Lalu X3-nya tidak berubah karena di sana tidak ada X3, ya, tetap seperti ini. Ya, 3X3. Lalu ya, ini tadi 3X3 ya, 3 kok 3X3, sebentar saya cek dulu ya. Jadi sebelumnya kita bentuknya sebagai berikut ya. Nah, kita ingin mengeliminasi X2 dari persamaan 3 dan dari persamaan 4. Kita gunakan ini ya, E2 ya. Kita gunakan persamaan kedua, jadi operasinya adalah E3 dikurangi 4E2. Nah, E2 kan ada X3-nya ya, jadi tadi di sini min X3 dikurangi 4 kali X3 min jadi plus ya. Jadi 4X3 dikurangi X3 jadi 3X3. Lalu di sini min 7X4 dikurangi 4 kali 5 minus jadi 20 ya, dikurangi 7 di 13. Yang di sini min 15 dikurangi min kali min jadi plus 28 dikurangi 13 jadi plus 13. Lalu untuk persamaan 4 ya, mengeliminasi X2-nya, kita bisa lihat di sini kita tetap gunakan E2 ya. Kita jumlahkan E4 dengan 3 kali E2. Ya, jadi 0 X2-nya. X3-nya kebetulan ini juga langsung 0 ya. X3-nya langsung 0, 3X3 ditambah 3 kali min X3. Jadi langsung 0. Ya, X4-nya 2 kali X4 ditambah 3 kali min 7 jadi min 13 ya. Nah, ruas kanannya ya. Mohon maaf Pak, itu kalau misalnya yang E4 2X berarti kan E4 tambah 3E2 ya Pak ya? Ya. Oh E2. Oke. Ya, jadi patokannya Iya, Pak. adalah mengeliminasi X2-nya. Ini fungsi asalnya ya. Sebelumnya. Jadi supaya 0 X2-nya ya 3X2 ditambah 3 kali min X2. Nah, nanti komponen lainnya selalu begitu ya, selalu mengikuti operasi ini sampai kolom terakhir ya, ruas kanannya. Dalam ini misalnya 8 sebelumnya ya, ditambah 3 kali min 7. 3 kali min 7 kan min 21 tambah 8 min 13. Nah, seharusnya tadi ada langkah untuk mengeliminasi X3 ya pada persamaan ini dengan menggunakan persamaan E3. Tetapi karena pada langkah kedua ini X3-nya pun sudah tereliminasi pada persamaan keempat, maka kita sudah mendapatkan sistem persamaan linear yang semua komponen di bawah diagonal utamanya, ini kan diagonal utamanya, X1, X2, X3, X4, semua di sebelah kiri atau di sebelah bawahnya itu bernilai 0. Sehingga dari sini kita sudah bisa menentukan solusinya dimulai dari X4 ya. Jadi min 13 X4 sama dengan min 13, berarti X4 kan sama dengan 1
Lalu kita mundur ke persamaan 3, X4-nya sudah ada sama dengan 1 ya. Jadi 3X3 sama dengan 13 dikurangi 13 kali 1. 13 dikurangi 13, 0 ya. Jadi X3-nya 0 ya. Pada slide berikut. Ya, jadi bentuk persamaan terakhir ini kalau kita tinjau dia dalam sebuah matrik ya, dalam bentuk matrik, maka bentuknya adalah matrik segitiga atas. Segitiga atas itu maksudnya isinya hanya yang tidak bernilai 0 ya, di atas diagonal utama. Semuanya di bawah diagonal utamanya itu sama dengan 0. Nah, dari persamaan 4 kita peroleh X4 sama dengan min 13 per min 13 sama dengan 1. Dan dengan metode namanya adalah substitusi balik atau substitusi mundur. Setelah dapat X4, kita mundur ke baris sebelumnya, baris 3 ya. Kalau kita lihat baris 3 kan 3X3 plus 13X4 sama dengan 13. Atau dalam bentuk eksplisit 3X3 sama dengan 13 dikurangi 13X4. X4-nya sudah diperoleh yaitu 1 ya. Jadi X3 sepertiga 13 dikurangi 13 kali 1. X3-nya 0. Dengan cara yang sama kita dapat menentukan X2, kita dapat menentukan X1. Jadi prinsip eliminasi Gauss ini mengeliminasi semua elemen di sebelah kiri atau di sebelah bawah dari diagonal utamanya ya. Sedemikian rupa sehingga kita mendapatkan matriks segitiga atas dan dari situ kita dapat menentukan X1 sampai Xn ya dengan metode backward substitutions atau substitusi mundur atau substitusi balik. Ya, tadi untuk mendapatkan E2 X2 persamaannya kan dalam bentuk eksplisit X2 kalau saya geser ke kanan sama dengan 7 dikurangi X3 dikurangi 5X4. Ya kan? Nah, X3-nya sudah ada, X4-nya sudah ada. Ya, yang ini min 7 plus 5X4 plus X3 min 7 plus ini kita masukkan X4-nya 1, X3-nya 0 diperoleh 2 ya. X2-nya lalu X1 sama dengan 4 dikurangi 3X4 dikurangi X2 ya. Masukkan 4 dikurangi 3 kali 1 dikurangi 2 sama dengan min 1. Sehingga solusi dari sistem persamaan linear di atas adalah X1 sama dengan min 1, X2 sama dengan 2, X3 0 dan X4 sama dengan 1. Seperti itu. Untuk melakukan penyelesaian sistem persamaan linear dengan metode eliminasi Gauss ini, kita dapat tuliskan dalam bentuk matriks ya, di mana persamaan 1 kita dapat tuliskan dalam bentuk matriks sebagai berikut. 1, 1, 0, 3, X1, X2, X3, X4 gitu ya. Matriks koefisiennya adalah matriks 4 kali 4. Ya, jadi 1, 1, 0, 3 itu ya Anda tahu ya dari mana, harusnya nggak ada masalah. Lalu baris 2 ini ya dari sini aja ya. 1, 1, 3 ya. Nanti ini ruas kanannya ya. Pengalinya adalah X1, X2, X3, X4. Lalu 2 maaf tadi 1, 1, 0, 3 gitu ya. Karena X3-nya nggak ada. Lalu ini 2, 1, min 1, 1. Baris 3-nya 3, min 1, min 1, 2 gitu ya. Jadi kita tuliskan sebagai berikut. Lalu kita letakkan ruas kanannya ini ya 41 min 3 4 ini sebagai kolom terakhir ya. Kita tambah satu kolom matriks koefisiennya ini. Ya. Kemudian kita melakukan apa yang disebut sebagai operasi baris elementer ya atau OBE. Ya. Dan setelah operasi baris elementer pertama yang tadi sudah saya
tunjukkan ya, maka akan dihasilkan matriks sebagai berikut. Ketika ini ya, matriks ini. Ketika X1 pada baris kedua, pada baris ketiga, dan pada baris keempat dieliminasi. Ya, ini merupakan bentuk dari matriks ini tadi ya. Setelah langkah pertama, merupakan bentuk dari matriks ini. Ya, 1 1 0 3 4. Ya, yang ini 0 0 0. Ya, yang ini ya 1 1 0 3 4. Ini 0 min 1 min 1 min 5 min 7. Ya. Atau ini padanannya. Sudah ada di sini ya. Ini setelah langkah pertama. Lalu langkah kedua kita tadi memperoleh persamaan berikut ya. Hanya 2 langkah sudah selesai ya tadi ya. Jadi matriksnya adalah sebagai berikut ya. Jadi semua elemen di bawah dari diagonal utamanya ya, diagonal utamanya itu yang ini ya, semuanya sudah bernilai 0 ya. Nah ini merupakan representasi matriks dari persamaan ini ya. Jadi 1 1 0 3 4 ya. Nah, kalau sudah seperti ini maka kita dapat menyelesaikan ya sistem persamaan linear tersebut dengan substitusi mundur atau substitusi balik. Ya. Oke. Secara umum langkah-langkahnya dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi matriks A N kali N, jadi matriksnya matrik persegi ya, matrik koefisiennya. Jadi kalau Anda mempunyai N buah ubah yang tidak diketahui, maka Anda punya N persamaan. Ya, Anda punya 5 ubah yang tidak diketahui, ya Anda 5 persamaan, gitu ya. Itu dijadikan A N kali N plus 1. Jadi kolomnya ditambah 1 dengan meletakkan ruas kanan di sistem persamaan linear ke dalam kolom terakhir dari matriks koefisiennya ya. Lalu setelah itu dilakukan operasi baris elementer untuk menghapuskan semua elemen matriks di sebelah kiri diagonal utama matriks koefisiennya ya. Matriks A N kali N. Oke. Nah, ini secara umum sebagai berikut ya. A11 itu baris 1 kolom 1, A12 baris 1 kolom 2 hingga A1N ya. Baris 1 kolom ke N, Anda punya X1, X2 hingga Xn. Nah, bentuknya seperti ini. Nanti langkahnya secara umum Anda dapat memperoleh Xn itu dari Bn dibagi dengan ASN. Jadi pembaginya itu selalu diagonal utama ya, elemen diagonal utama. ANN, AN-1, N-1, AN-2, N-2 seperti itu ya. Jadi pada baris dan kolom yang sama. Ya. Nah, jadi bentuk umum ini nanti kita perlukan jika kita mengkonstruksi programnya ya. Nah, ini baris kedua dari terakhir itu ya berarti Bn-1 ya, ruas kanannya ya, dikurangi An-1 baris 1 sebelum baris terakhir koma N ya, kolom terakhir dikurangi Xn. Nah, Xn-nya kan tahu. Nah, pembaginya adalah An-1, N-1. Ya, dan seterusnya sampai nanti diperoleh A1. Maaf, diperoleh X1, yaitu B1 dibagi A11. Ya. Secara umum runut perhitungannya seperti itu. Nah, kalau dituliskan dalam bentuk umum ya, jadi Xn, jika Xn diketahui ya dari Bn dibagi ANN ya, maka XK ya, XK itu X sebelumnya ya sampai X1 diperoleh dari formula berikut.
Jadi XK sama dengan BK dikurangi sigma dari K plus 1 sampai N, ya, AKC kali XC dibagi AKK. Ya, sebagai contoh, misalnya untuk K1, ya, ini berarti kan X1 ya, atau K3 dulu deh, kan substitusi mundur ya, K3 tadi dari contoh tadi kan, bila Anda ganti ini K-nya 3 berarti X3 ya, X3 sama dengan B3 ada di ruas kanan ya, dikurangi A3 baris 3 kolom 4 ya, kali X4. Ya kan, kalau tadi yang ini toh posisinya adalah posisi yang ini. Jadi adalah B3 ya. Ini kan B4-nya ini. Jadi B3 dikurangi A3 X4 ya. Jadi apa tuh? Dia di baris 3 tapi kolom 4. Nah, dibagi selalu diagonal utama. Jadi kalau N-nya 4 berarti ini kan dibagi 3,3 ya, atau N1, N1. Ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi pengalinya di sini sama ya. Kolomnya dengan X-nya. Ya, jadi dibagi AKK. AKK itu untuk K3 berarti ya 33 gitu ya. Nah, nanti juga sama untuk K-nya sama dengan 2, ya B2 dikurangi A23 X3 ya, A24 X4. Ya. Jadi pengalinya ini adalah dengan X itu adalah kolomnya ya. A24 X4 dibagi, nah pembaginya adalah tergantung K-nya. Kalau K-nya 2, A22. Ya, untuk K1 mulai dari 1 di sini. B1 dikurangi A1 karena kan J-nya dari K plus 1 ya. Nah, jadi apa tuh 1 2 gitu J-nya itu. Jadi 1 2 X2, 1 3 X3, 1 4 X4 dibagi AKK A11 gitu. Dengan K adalah N-1, N-2 sampai 1. Dan AKK tidak boleh sama dengan 0 ya. Kalau Anda AKK-nya 0 ya dibagi 0 nggak bisa diselesaikan. Oleh karena itu seringkali kita harus menukar tempat atau menggunakan metode lainnya. Ya, bukan metode eliminasi Gauss ini, misalnya eliminasi Gauss-Seidel nanti ya di berikutnya. Ya, jika AKK sama dengan 0, pembagian dengan 0 solusinya tidak ada. Oke. Itu tadi metode eliminasi Gauss ya. Sebelum masuk ke programnya, saya lanjutkan dulu dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Ya, karena programnya itu lebih mudah yang ini dimengerti ya. Nanti setelah eliminasi Gauss-Jordan baru eliminasi Gauss. Prinsipnya sama ya dengan eliminasi Gauss. Hanya yang dieliminasi itu tidak hanya elemen di bawah diagonal utamanya. Tidak hanya di bawah ini ya. Ini kan diagonal utamanya ini yang sama ini ya. 1 1 2 2. Tapi juga di atasnya ya. Di atasnya juga dieliminasi. Semua ya, kecuali diagonal utamanya. Ya, kecuali diagonal utamanya itu semua dibuat 0. Jadi nanti ketika Anda mengeliminasi pada baris kedua ya dari digunakan operasinya baris 1, nanti setelah bergerak ke baris 2 untuk baris 3 4 balik lagi 1 juga dieliminasi. Ya, nanti akan saya tunjukkan. Ya, jadi jumlah operasinya lebih banyak tetapi tidak perlu substitusi mundur. Ya kan? Karena terakhir nanti sudah 0 semua kecuali diagonal utamanya. Langkah-langkahnya sama, kita bentuk matriks N kali N ya, matriks koefisiennya ini menjadi N kali N plus 1 ya. Jadi ini ya dengan menambahkan ruas kanannya pada kolom terakhir. Ya, ruas kanan dari sistem persamaan linear dalam hal ini B pada kolom terakhir menjadi kolom terakhir dari matriks A N kali N. Itu langkah pertama.
Langkah berikutnya kita akan menggunakan metode pivoting ya. Jadi saya masuk dengan metode pivoting. Pivot itu poros ya. Pertama, saya gunakan A11 sebagai pivot pertama. Ya. Dan kita melakukan operasi baris elementer untuk menghapus A21 di sini. Ya. Lalu A31, A41. Jadi yang kita operasikan baris 2, baris 3, baris 4. Ya. Sehingga diperoleh matriks baru sebagai berikut ya. Jadi yang satu aksen itu artinya sudah mengalami satu kali perubahan. Ya. Nah, dengan metode pivoting ini operasi baris elementernya adalah sebagai berikut. Ya, jadi OBE ini kita menentukan elemen pada baris ke I, J dari matrik A ya, A, I, J sama dengan elemen sebelumnya ya. IJ ditambah OP. OP ini singkatan dari operasi pivot. Ya. Kali A IP ya, baris yang mengandung elemen pivot ya sampai kolom ke J. Baik. Jadi seperti itu ya. Ini proses ya, connection-nya. Nah, jadi apa? OP ini adalah min AI, IP dibagi A, IP, IP. Nah, A, IP, IP ini artinya ya elemen pada baris IP, kolom IP. Jadi kalau kita gunakan A11 ya berarti ini A11 ya, yang di sini gitu. Nah, dengan metode eliminasi Gauss ini kita melakukan OBE pada baris yang bukan merupakan baris yang mengandung elemen pivot. Jadi kalau pivotnya adalah 1, 1 di sini, ya yang dioperasikan baris 2, baris 3, baris 4. Ya. Langkah berikutnya ya, kita gunakan A aksen 22 sebagai pivot kedua. Dan kita gunakan A aksen 22 ini untuk mengeliminasi A12, A aksen 32, dan A aksen 42. Nah, itu bedanya dengan eliminasi Gauss. Kalau Gauss kita nggak naik lagi ke baris atasnya. Nah, ini mulai lagi dari baris 1. Ya, lalu pada baris pivotnya kita keluar dari baris itu langsung baris berikutnya karena dia porosnya. Ya, jadi langkah berikutnya adalah sebagai berikut ya. Ini ya. Aksen 22 sebagai pivot kedua dan lakukan operasi baris elementer untuk menghapus tadi ya yang di sini, yang di sini dan yang di sini ya. Jadi baris ketiga ini sudah mengalami 2 kali operasi baris elementer ya. Jadi notasinya adalah double aksen. Demikian pula baris keempat. Baris kedua dan baris ke-1 masing-masing mengalami 1 kali. Ya. Lalu langkah berikutnya kita gunakan A double aksen 33. Ini ya, yang di sini sebagai pivot ketiga ya. Ini sebagai pivot ketiga. Kita gunakan untuk mengeliminasi A aksen 13, A aksen 23 dan A double aksen 43. Sehingga diperoleh matriks berikut. Lalu langkah terakhir kita tinggal mengeliminasi ini kan. Langkah terakhir kita mengeliminasi yang belum nol selain diagonal utamanya. Kita gunakan A triple aksen 44 sebagai pivot keempat. Ya, ada di slide setelahnya. Nah ini. Ya. Jadi kita gunakan A triple aksen 44 sebagai pivot keempat dan kita gunakan dia ya untuk menghapus elemen yang tersisa ya
selain di diagonal utamanya pada baris ketiga, kedua, dan ke-1. Sehingga kita memperoleh pada akhirnya matrik sebagai berikut ya. Ini ya, dan kalau kita sudah mempunyai bentuk yang elemen selain diagonal utamanya 1 1 2 2 3 3 4 4 setelah 3 kali operasi baris, jadi ada 3 triple ya, ada 3 aksen ini ya. Maka kita dapat langsung menentukan X1, X2, X3 dan X4 tanpa proses substitusi mundur. Ya, semuanya bisa langsung ditentukan ya. Anda mau mulai X1 bisa ya sama dengan A triple aksen 15 ya dibagi A triple aksen 11. Demikian pula X2 ya A triple aksen 25 bagi A triple aksen 22 dan seterusnya. Ya, jadi itu metode eliminasi Gauss-Jordan. Ya, jadi dengan metode Gauss-Jordan ini harga X1, X2 sampai Xn langsung dapat didapat dari pembagian BK ya dibagi AKK untuk K 1 sampai dengan N dan tidak diperlukan substitusi balik atau mundur. Oke, saya kembali dulu. Tadi kan ada operasi dengan elemen pivot tadi ya. Nah ini. Jadi untuk menentukan elemen AI, J ya kita gunakan AI, J sebelumnya ditambah operasi pivot kali AIP, J. Nah ini untuk J1 kolom 1 hingga N plus 1. Di mana OP di sini adalah min AI, IP per AIP, IP. Jadi ini maknanya AI, J ini adalah AI, J dikurangi ya kan? Kan ini kan minus kan di bawahnya kan? OP-nya kan elemen A baris ke I kolom yang mengandung pivot. IP, J itu maknanya seperti itu ya. I, IP itu maknanya seperti itu. Ya. Dibagi baris pivot ya, kolom pivot. Ya. Kali baris yang mengandung pivot kali kolom ke J. Nah, seperti itu. Ya, lalu OP itu maknanya adalah baris ke I ya. Kolomnya yang mengandung pivot dibagi baris pivot kolom pivot. Nah, untuk matriks AN, kali N, maka pivot ke-1 ya 1 1, pivot kedua 22, pivot ketiga 33 dan seterusnya sampai pivot ke N adalah AN, N ya. Jadi baris ke N, kolom ke N. Oke, kita misalkan meninjau tadi yang contoh yang sama. Pertama-tama susunan matriknya sebagai berikut ya. Kita gunakan pivot ke-1-nya adalah ini A11. Ya. Nah, jadi kita akan menentukan A ini ya. I, J. Satu baris setelahnya. Jadi baris 2, J. Ya, mulai dari 2,1. Untuk J1 sampai dengan J5. Jadi selalu pada baris tertentu sampai kolom terakhir. Ya. Jadi nanti selalu for I sama dengan 1 to N, for J sama dengan 1 to N1. N1 to N plus 1. Lakukan apa? Selalu next J dulu. Ya, next J dulu pada baris yang tetap itu, baris tertentu sampai kolom terakhir, baru kalau sudah kolom terakhir next I. Nah, ini pun juga demikian ya. Kita di baris 2 dulu. Nah, jadi tadi formulanya kan ini. Ya. AI, J plus OP kali A IP, J. Jadi A21 setelahnya ya,
Yang baru adalah A21 sebelumnya ditambah OP kali A IP, J. OP-nya sendiri adalah ini. Min A IP I, IP per A IP, IP. Jadi OP-nya di sini yang pertama selalu min 2 ya. Kan min 2 per 1. Ya kan? Kan OP ini adalah min A I, IP. Kita di baris 2. Jadi 2 kolomnya IP, kolom 1 ya. Berarti 2 kolom 1 ya 2 kan. Diminuskan jadi min 2 dibagi A IP, IP. Baris 1 kolom 1 ya. Jadi min 2 per 1. Jadi min 2 ini nanti kita gunakan untuk mengalihkan dengan elemen A pada baris IP, barisnya IP ya, baris yang merupakan baris yang ada IP-nya sampai kolom terakhir ya, koma J ya. Jadi misalnya A21 berarti A21 sebelumnya yang ini kan ditambah OP-nya kan min 2, jadi langsung aja min 2 ya, kali IP, J. Kali berapa? IP, J itu kali 1. Jadi baris apa namanya? Ini dari 0 dulu lah, baris yang ada IP-nya ya. Jadi untuk kolom 1 ya min 2 kali 1 jadi 0. Ya, lalu sebelahnya baris 2 kolom 2 1 kan sebelumnya 1 ya. Min 2 ini tetap, nah dikali di atasnya karena apa namanya ininya barisnya adalah IP ya, kolomnya sesuai dengan kolom ini ya, dikurangi 2 kali 1 sama dengan min 1. Nanti yang kolom 3 di baris 2 ya min 1 dikurangi min 2 kali 0 ya, min 1. Lalu yang di sini 1 ya dikurangi 2 kali 3 min 5 itu. Lalu juga jangan lupa kolom n plus 1 ya. Jadi 1 dikurangi 2 kali 4 jadi min 7. Diperoleh matriks sebagai berikut. Ya, jadi yang Anda ingat operasi ini ya. A I, J kemudian A I, J plus OP kali A IP, J. Jadi nanti OP itu selalu begini. Ya, jadi minus A pada baris ke I kolom IP dibagi elemen pivotnya. Nah, itu dikali dengan A pada baris yang ada IP-nya ya. Kolomnya sama dengan kolom dia berada gitu ya. Kalau tadi di baris 2 kolom 2 ya di apa namanya nanti dikalikan dengan baris yang ada IP-nya kolom 2 gitu. Nah, kalau ini tadi saya lanjutkan ya, ini misalnya kita ingin mengeliminasi yang baris 3-nya, berarti kan A3, J ya. A3, J gunakan apa? OP-nya berapa? OP-nya adalah min 3 per 1. Jadi min 3 ya. Jadi pakai langsung 3 dikurangi 3 kali 1. Ya kan? Kan min 3 ya. Plus min 3 kan langsung min aja. Jadi 3 dikurangi 3, 0 ya. Lalu kolom 2-nya min 1 min 3 kali 1. Jadi min 1 plus 3 jadi 2 gitu ya. Nanti berikutnya ya. Seperti itu. Kolom 3 juga sama, min 1 min 3 kali 0. 0, jadi tetap min 1. Ya. Itu di baris 3-nya. Oke, ya seperti itu metodenya. Lalu bagaimana algoritmanya? Berikut ini adalah algoritmanya. Jadi pertama Anda membaca N1 yaitu jumlah baris dan jumlah kolomnya ya. Lalu juga membaca matriksnya.
yang berukuran N1. Ya, barisnya N, kolomnya N1. Jadi N1 ini adalah N+1. Lalu IP ini adalah penggerak pivot. I ini penggerak baris, J penggerak kolom. Nah, bagaimana membaca matriksnya? Ya, bisa saja Anda tulis A11, A12, A13 sampai A1N, tapi kan ribet ya menulis di VBA itu ya, di jendela program. Lebih mudah Anda tuliskan di Excel. Ya, yang sudah formatnya adalah baris kolom ya. Tulis, nah membacanya nanti Anda gunakan perintah for next ya. Jadi AI, J atau perintah range ya. Jadi ya AI, J itu ya nilai dari sales berapa gitu ya. Jadi selalu konsepnya pada I sama dengan berapa sampai J berapa, itulah nilai AI, J, baru next J, baru next I gitu. Ya. Nah, membacanya seperti itu, lalu tadi kan berurut aja kan, IP baris 1, IP baris 2 sampai IP baris N. Nah, sudah tertentu ini. Ya, berbeda dengan 2 bab sebelumnya yaitu looping terbuka. Nah, ini pengulangan iterasi tertentu. Artinya simbolnya begini ya. Segi 6 begini, lalu perintahnya nanti adalah for next. Jadi for I sama dengan 1 sampai N gitu. Nah, lakukan apa? Lakukannya nanti ini sebenarnya. Tetapi kita juga definisikan dulu I-nya itu dari 1 sampai N barisnya itu. Ya kan? Kita kan mengoperasikan baris 1 sampai N. Kalau Gauss-Jordan tadi, kalau Gauss saja, tadi kita barisnya adalah I-nya 2 ya, sampai N. Kalau ini 1 sampai N. Tetapi ketika dia merupakan baris yang ada pivotnya, dia kan nggak dioperasikan. Maka keluar dulu ini. Kalau ini sebenarnya pivot, keluar dulu. Kita ke baris berikutnya. Ya, 2 ini baris berikutnya. Ya, berarti I-nya ini I2 ya. Tapi langkahnya keluar dulu ya dari situ, dari baris itu ya ke label 2 ini ya. Untuk nanti balik lagi ya ke iterasi dari I2 sampai N. Ya, nah kalau dia bukan baris yang mengandung pivot, hitunglah OP. OP itu minus AI, kalau kita baris kedua ya I A pada baris 2, kolom yang ada pivotnya. Kalau pivotnya mulanya 1,1 ya berarti kolom 1 ya. Minus A baris 2 kolom 1 dibagi AIP, IP. Ya, 1,1 tadi. Nah, apa yang dilakukan berikutnya setelah dapat OP? Kita definisikan dulu J-nya. Karena kita kan akan menghitung AI, J yang baru. J-nya adalah dari IP, dari J yang berada di kolom di mana IP berada, sampai N1. Ya kan? Sampai kolom terakhir. Apa yang Anda lakukan? Pada baris kedua tadi ya, kan kalau I-nya 1 ada pivotnya di baris 2, apa yang dilakukan? Yang dilakukan ini AI, J adalah AI, J yang ada sekarang ditambah OP yang Anda hitung sebelumnya kali AIP, J. Ya, seperti itu. Ini formula tadi yang ada di slide sebelumnya. Langkah berikutnya apa? Next J. Sampai J-nya adalah kolom terakhir. Ya, jadi 3 ini kan balik ke sana. Artinya perintahnya next J. Kalau sudah pada kolom terakhir, apa berikutnya? Next I kan? Anda lanjut ke baris 3 misalnya untuk mengeliminasi X3 di situ. Ya, X1 di situ ya pada persamaan 3. Nah, jadi next I. Kalau I-nya sudah sampai N, apa yang Anda lakukan? Yang Anda lakukan adalah next IP. Nah, IP tadi kan selalu
sama baris dan kolomnya. Jadi nanti A22 ya. Next IP-nya itu sini ya. Sampai nanti IP-nya itu berada di baris terakhir. Kalau persamaannya terdiri dari 5 baris, 6 kolom, baris 5 toh. Baris 5 kolom 5. Nah, untuk mengeliminasi semua di atasnya. Ya. Nah, kalau semua itu sudah selesai, IP-nya sudah sampai baris ke N, apa yang dilakukan? Melakukan ini tadi, perintah pembagian tadi toh. X1 sama dengan AIN1 per A11 gitu ya. Nah, jadi dari baris 1 sampai N, XI, ya, kalau kita tetapkan I-nya 1 sampai N, pertama ya X1 sama dengan A1, N1. A1, kolom terakhir dibagi diagonal utamanya ya, A11. Jadi kita tulis XI-nya. Ya. Nah, ini dilakukan sampai dengan IN. Ya, I sama dengan N. Ya, ini seperti itu algoritmanya. Mungkin sedikit Anda perlu waktu untuk merenungkan ya, untuk mencobanya. Ya. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini contoh programnya ya. Untuk persamaan linearnya bisa yang mana saja ya. Bisa yang mana saja. Ini tadi untuk yang 5 reaktor yang saling terhubung. Ya, yang tadi itu yang C1, C2 sampai C5. Jadi setelah private sub sheet 1 activate, kita deklarasikan N-nya integer, N1 integer, IP, IJ semua integer. Banyak integernya di sini ya. Tetapi elemen dari A yang ukurannya 5,6 dan X yang ukurannya adalah 5 ya. X ini kan apa? X1, X2, X3 gitu ya, bukan matriks ya. Ini bisa pecahan. Lalu kita definisikan N-nya barisnya 5, N1 karena kita pakai notasinya N1 sama dengan N plus 1. Kan agak ribet ya menuliskan J sama dengan 1 itu N plus 1. Lebih enak kita tuliskan saja N1 sama dengan N plus 1 di awal. Langkah pertama sesuai dengan algoritma ini kita membaca matriks A, N1. Ya. Membaca matriks koefisien dari Excel A N sampai N1 ya, bukan hanya matriks koefisien sebenarnya termasuk ruas kanannya. Jadi bagaimana membacanya? For I1 to N, for J1 to N1. Nah, AIJ yang akan kita gunakan dalam perhitungan adalah nilai-nilai pada cells I plus 2 ya. Jadi kalau I-nya 1 berarti 3, J-nya 1, 3,2 ya. Jadi di baris 3,2 lalu next J 3,3, J-nya dari 1 3,2, 3,3, 3,4 ya sampai N1. Lalu berikutnya di baris berikutnya juga seperti itu. Ya. Begitu langkah pertama sesuai dengan algoritmanya, lalu langkah berikutnya langkah-langkah ini. Ya. Kalau kita algoritmanya seperti ini, berarti kan for next ya. Jadi for IP sama dengan 1 to N, for I sama dengan 1 to N, nah, kita tuliskan aja for IP sama dengan 1 to N ya. Jadi ini langkah untuk membuat semua elemen di sebelah kiri dan kanan diagonal utama bernilai 0. Di for IP sama dengan 1 to N, for I sama dengan 1 to N, lalu ada langkah ini kan. Nih, langkah ini. Apakah I sama dengan IP? Jika iya, keluar. Jadi ini perintahnya ini go to ya. Keluar itu go to label 2. Ya. Nah, jadi menuliskannya begini di programnya. Label 2 ini saya berikan keluar I aja ya. Jadi kalau dia di baris pivot dia keluar I. Jadi FI sama dengan IP, then go to keluar I. Jadi dia ke sini nih. Langsung ke next I. Ya.
Bisa ya, keluar I gitu. Jadi jangan dikasih spasi. Terus labelnya ini ada beri titik 2 ya di sini. Jadi nanti dari sana ke sini terus next I. Itu kalau dia baris pivot. Jika tidak, hitunglah OP ya, min A I, IP per A IP, IP. Karena blok F kita NF. Ya, langkah yang ini. Ya. Lalu kita definisikan dulu kolomnya. Ya, J dari kolom IP sampai N1 tulis di sini. Ya. Lalu berikutnya apa? Kita menghitung AI, J yang baru. Ya, tulis saja AI, J plus OP kali A IP, J. Yang ini. Ya. Nah, karena kita bicara J ini di sini, kita next J ya. Baru setelah J-nya sama dengan N1 kita next I ya. Next I. Kalau ini kita enggak apa namanya, hanya dibaca saat berada di sini ya, I-nya 9 IP. Lalu next I, kalau I-nya sudah sampai N, next IP. Ya, yang ini tadi. Ya, jadi next J, next I, next IP. Kalau IP-nya sudah sampai N, kita ke sini. For I sama dengan 1 to N. Yang ini. Ya, tentukan XI sama dengan AI, N1 per AI, I. Lalu tuliskan nilainya XI, misalnya X1, I-nya sama dengan 1 toh. Pada baris 3 kolom 10. Next I ya, X2, X3, X4, X5 ya, N sub. Seperti itu ya programnya. Bisa dipahami? Saya tunjukkan programnya ya di Excel. Saya tinjau tadi yang sistem reaktor yang saling terhubung ya. Sebentar. Ya, yang Anda harus pahami langkah perhitungannya ya. Jadi Anda di baris 2, Anda bagi baris 2 kolom 1 dengan pivot pertama baris 1 kolom 1. Nah, angka itu selalu dipakai ya. Nah, itu akan dikalikan nanti dengan baris yang ada pivotnya, kolom di mana yang akan kita tentukan nilai barunya di baris itu. Ya, misalnya apa tadi min 2 ya kali baris 1 kolom 2 ditambahkan dengan baris 2 kolom 2 yang akan kita ganti nilainya gitu ya. Oke, ini saya tunjukkan contoh programnya ya. Jadi yang kita tinjau
persamaan ini ya. Sudah terlihat Excel saya? Sudah ya? Nah, jadi yang ini tadi yang sudah dibahas tadi untuk memperolehnya dari masbalannya ya. Nah, jadi dari sistem persamaan linear yang memodelkan neraca massa 5 buah reaktor yang saling terhubung ini, kita susun matriksnya ya. Jadi kalau 6C1 min C3 sampai 50, kita punya 6 ya. Tidak ada C2 di sana, masukkan di sini 0 koefisiennya, lalu ada min 1. Nah, ingat ini sampai C5 ya. Jadi nanti matriks koefisiennya itu di sini adalah 5 kali 5. Ya. Ini matriks koefisiennya. Jadi kalau nggak ada C4, C5 kita isi 0, 0. Ya. Nah, jadi nanti pengalinya adalah C1, C2, C3, C4, C5, lalu sama dengan ini nanti sebenarnya ruas kanannya. Nanti C1, C2, C3, C4, C5 ini nilainya 10, 10, 10. Ini saya hapus dulu ya. Hapus, kok nggak bisa. Ya, nggak apa-apa, nanti bisa dilihat berikutnya. Lalu di baris kedua, min 3, 3, ya, 0, 0, 0. Ruas kanannya 0 ya. Kita masukkan di sini ya, di kolom terakhir. Baris 3 juga demikian, jadi kita isi dulu ya matriksnya di sini. Ya, ini yang dioperasikan di program di sini sebenarnya. Nah, ini nanti solusinya dituliskan di sini C1, C2, C3, C4, C5 ini. Ya. Nah, saya view code-nya. Nah, ini ya. Jadi private subcommand button 1 klik untuk menghitung ya, dia di sheet 1. Nah, ini dim tadi yang sudah dijelaskan di slide tadi. Lalu ini dim A56 ukurannya 5 kali 6 ya matriksnya. Ini X tadi 5 ya, OP itu sebagai bilangan double, lalu N-nya 5, N1-nya adalah N plus 1. Ini membaca input dari matriks di Excel ya. I1 to N, J1 to N1, AI, C, cells I plus 2, C plus 1 titik value. Jadi elemen pertama di sini kan pada ini ya, berapa ini? Baris 3 kolom 2 ya. Berarti I1 berarti dari I sama dengan 1 berarti I plus 2 ya. Kan baris 3 ya. Kolomnya adalah kolom kedua dari J1 berarti I plus 2, J plus 1. Nilai dari situ. Ya. Ya, yang ini ya. I plus 2, J plus 1. Next J ya. Jadi membacanya selalu begitu. Jadi pada baris 1 sampai J-nya N1 sampai di sini. Kalau sudah nanti membaca next I sampai J terakhir sampai I terakhir gitu ya. Kolom terakhir. Itu membaca matriksnya, lalu berikutnya membuat semua elemen di sebelah kiri dan kanan diagonal utama bernilai 0. Ya ini ya, dari IP1 sampai N, I1 sampai N. Jika I sama dengan IP, then go to keluar I. Keluar I-nya di sini. Artinya dia next I ke I berikutnya. Jika tidak, ya lakukan ini, menghitung OP. Min A, I, IP, per A, IP, IP. NF. Lalu menentukan kolomnya dari IP sampai N1, lalu menentukan elemen yang baru. Ya, kolom berikutnya, baris berikutnya, IP berikutnya. Jika IP-nya sudah sampai N, maka lakukan ini. I1 sampai N, XI, ya, XI ya selalu dia membaca dari I-nya 1 ya. Karena forneck-nya dari 1 sampai N. Jadi X1 sama dengan A1N1. A1N1 berarti ya A1, N1-nya kan 6 ya. N1-nya 5 per 1, A1,6 yang diperoleh terakhir ya setelah langkah ini selesai. Dibagi AI, I A1,1. Nah,
nilainya dituliskan di sini. Di sales I plus 2 berarti 3 ya. 3,10 itu yang ini di sini ya. Ini kan J10. 3,10 nilai dari X1. Lalu nanti next I berarti 4,10 nilai dari C2. Seperti itu. Ya. Nah, ini seterusnya ini perintah untuk menghapus saja. Ya, nah ini coba di run di sini. Kok nggak bisa ya? Kenapa ya? Hitung lalu hapus. Ya, ini saya belum tahu kenapa. Mungkin yang lainnya tadi harus ditutup ya. Sebentar ya. Permisi, Pak. Ya, Saya boleh izin bertanya, Pak. boleh. Silahkan. Tadi yang di view code itu, yang Hmm. saya agak bingung, Pak, itu kenapa N-nya mulainya N sama dengan 5 gitu, Pak. Sebentar ya, Dek ya. Sebentar, Dek. View code N-nya 5. Mana, Mas? Yang mana? Itu, Pak, yang di dim itu, yang N sama dengan Ya. 5, terus N1 sama N1 itu N sama dengan 5 itu kenapa, Pak? Ya, karena barisnya kan 5. Gitu. Barisnya 5, lalu kolomnya berarti 5+1. Ya kan? Matriksnya ini. Matriksnya itu yang ini. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi N-nya 5. Oh Ya. iya, Pak. Iya, Pak. Dan nanti N1 itu tadi yang Anda meletakkan ruas kanannya di kolom terakhir. Jadi N plus 1. Kolomnya Iya. itu ya 5 tambah 1, 6 gitu. Nah, ini Iya, sudah Pak. bisa ya. Masih, Pak. Nah, ini hapus hasil ya. Sudah terhapus. Nah, nanti sebenarnya positioning program kita itu terakhir seperti ini. Kita ini saja, kita tulis saja. C1, C2, C3, C4, C5 manual gitu ya. Dengan program juga boleh. Nah, kita ingin menuliskan hasil kita itu di sini ya. Menentukan C1 ini semua ya, C1, C2, 3, 4, 5 balance-nya itu di sini. Ya. Nah, kita hitung. Nah, jadi nilainya C1, C2, C3, C4, C5 itu dengan soal ini ya, nilainya sama ini ya, yaitu 10. Ya, nah kalau nanti dirubah-rubah misalnya ini jadi 4, ini jadi 10 ya, atau di sini ruas kanannya 100 ya, nanti akan berubah ya. Tapi kita nggak perlu menghitung ulang, itu kan kelebihannya kalau kita punya program. Ya kan, hapus hasil, kita lihat ya kalau kita rubah tadi. Nah ini ya, hasilnya seperti itu. Balance-nya C1 jadi 10,12 dan seterusnya. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi saya ulangi lagi di kodenya ya. Karena ini mungkin Anda karena beda ya dengan sebelumnya, perlu pelan-pelan ya untuk memahaminya. Dan juga sekali lagi jangan lupa coba manual ngitungnya ya. Ya, jadi tadi deklarasinya itu baris, kolom, penggerak baris, baris ke, kolom ke itu semuanya integer. Ya. Tetapi kalau Anda A dalam kurung ini berarti kan array ya, matriks dia. Jadi elemen matriksnya ini selalu ini barisnya, ini kolomnya ya. Ini juga array juga ini ya. Tapi tidak ada kolomnya ini. X nanti ada sampai X5 gitu. Ini bisa saja pecahan. Seperti tadi yang barusan ketika saya rubah-rubah kan jadi pecahan loh. Nilai X-nya itu. X itu sebenarnya C1 sampai C5 tadi.
Lalu Anda definisikan N-nya barisnya tadi 5 ya. Kitanya nama depannya siapa? Belakangnya Tandoko ya. Lupa saya. Nicholas, Pak. Nicholas, kitanya Nicholas ya. Jadi N ini adalah jumlah baris matriknya, N1 adalah jumlah kolomnya. Jumlah kolomnya selalu satu lebih banyak dari jumlah barisnya, N plus 1 ya, karena kita meletakkan tadi ruas kanan di kolom terakhir. Lalu karena kita ini kan sebenarnya melakukan operasi baris elementer tadi, tentu kita kan harus program ini membaca matriks ya kan. Nah, jadi membaca matriksnya itu kita membaca aja dari Excel. Anda bisa saja tuliskan di sini ya, di awal A1112 itu bisa ya, di sini tulis bisa ya, di sini ya bisa. Terus nanti diganti-ganti gitu ya. Tapi kan nggak efektif ya. Nah, jadi kita tulis saja, ketikkan di Excel seperti ini tadi ya. Nah, ini pun bisa berapa saja ya, 10 kali 10 berapa bisa ya. Lalu setelah itu setelah dibaca matriks ini harus ada dulu ya, Anda ketikkan dulu di Excel, baru Anda lakukan tadi operasi baris elementer untuk menghapuskan semua elemen di atas dan bawah diagonal utama. Nah ini caranya adalah dari IP1 sampai N, I1 sampai N, jika I-nya merupakan baris yang ada pivotnya, keluar dia ke baris berikutnya ke sini, next I. Nah, mengapa saya nggak tulis saja next I di sini? Nanti apa namanya? Kalau langsung next I di situ, ya nanti akan sulit kalau IP-nya itu ada di ini, di apa? Di baris ketiga misalnya. Ya, berarti dia hanya baris keempat kan? Gitu. Ya. Oke. Lalu lakukan perhitungan OP. Ya, OP itu tadi pengalinya aja ya. Gauss-Jordan tadi yang 2E2 tadi ya dikurangi E1. Jadi pengalinya itu OP itu minus itu. Jadi misal Anda baris 2 itu 2 gitu ya, baris 1 itu 1. Berarti untuk 2 ini menjadi 0 kan Anda tambah dengan min 2. Nah, jadi min 2 ini dari ya min dia ya dibagi OP. Di min 2 per 1. Kalinya adalah baris 1 kolom 1. Min 2 kali 1 ditambah dia. Dia kan 2. Jadi 2 tambah min 2, 0. Itu diterapkan juga untuk kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan seterusnya pada baris 2. Ya, pengalinya selalu sama min 2. OP-nya kan selalu sama ini. Tetapi yang beda, yang ditambahkan dengan HI, J, ini J-nya ini pada baris yang kita hitung ya. Itu ini ya, ditambah dengan baris yang ada IP-nya, tapi kolom ke J. Jadi misalnya kita di baris 2 kolom 2, ya nanti tetap misalnya baris 2 kolom 2 tadi nilainya 2 juga ya. Lalu baris 1 kolom 2 nilainya 2, berarti 2 dikurangi 2 kan tadi OP-nya kali 2 gitu. Jadi 2 dikurangi 4 ya. Jadi min 2. Seperti itu. Terus sampai J terakhir, JN1. Ya. Nah, pada baris I yang pertama. Lalu next I berikutnya kalau sudah I-nya berakhir baru next IP. Kalau sudah IP-nya sampai N baru ini ya, menghitung XI. Ya, jadi pendek saja sebenarnya programnya ya, hanya segini. Dan ini dituliskan nilai-nilai dari X1 sampai X berapa? N-nya 5, X5 ya.
AIN1 per AI, I. Oke ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Ya, berikutnya nanti minggu depan saya akan bahas algoritma dan program untuk eliminasi Gauss ya. Lalu ada Gauss-Seidel ya, dan dekomposisi matrik. Baik, untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai bertemu kembali minggu depan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.